Bapak sekalian, ya, eh, esensi ibadah haji, al-hajju wal umratu rihlatun liziyarati wal liqa'i ma'allah. Ibadah haji wal umratu dan ibadah umroh esensinya adalah rihlatun, sebuah proses perjalanan liziaroti untuk bertamu, wal liqai dan bertemu dengan siapa? Ma'allah, dengan Allah. Nah, mohon dipahami kalimat terakhir wal liqai ma'allah. Dari proses perjalanan haji, maknanya bukan bertemu dengan Allah dalam konteks wajhan biwajhin. Bukan dalam konteks face to face, tatap muka. Tapi pertemuan dengan rahmat Allah. Sebab pertemuan dalam konteks wajhan biwajhin, face to face antara kita dengan Allah, itu dijanjikan nanti kita di akhirat. Jadi begini, ibadah haji dan ibadah umroh adalah sebuah proses perjalanan untuk bertamu dan bertemu dengan rahmat Allah. Ya. Lanjut, Ahadi. Berikutnya, Ibu dan Bapak sekalian, tadi bahwa jamaah haji dan jamaah umroh itu adalah melakukan proses perjalanan untuk bertamu dengan Allah. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-ghaji fi sabilillah. Orang-orang yang berperang di jalan Allah, ya, yang lazim disebut dengan mujahidin. Ya. Nih, Hardi ini wajahnya mujahidin. Mukanya jantan tapi hatinya dingin. Nah, bukan itu ya. Jadi orang yang berperang di jalan Allah itu wal hajju dan orang yang melaksanakan ibadah haji, saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, wal mu'tamiru dan orang-orang yang sedang berumroh. Kata Rasulullah, wafdullah. Mereka itu disebut sebagai tamu istimewanya Allah. Dalam posisi tamunya Allah. Bila Masrud memenuhi syarat ya sebagai tamu Allah itu, maka Allah menyediakan jamuan yang teramat istimewa. Apa jamuan itu? Da'ahum fa'ajabu. Kata Rasulullah, doa-doa mereka itu akan dikabulkan oleh Allah. Ya. Ya. Nah itu. Kemudian berikutnya adalah wasa'aluhu fa'atahum. Apabila dia meminta, Allah akan mengabulkan permintaan itu. Ibu dan Bapak, bila setiap doa kita diijabah, setiap permintaan kita diberi oleh Allah, bahkan dalam hadis lain disebut bila istighfar kita akan diampuni oleh Allah, maka tidak ada yang melampaui keistimewaan hal itu. Jadi jamaah haji dan jamaah umroh disebut sebagai wafdullah, sebagai tamu istimewanya Allah. Maka bila mereka berdoa, Allah akan mengabulkan doanya. Bila mereka meminta, Allah akan memenuhi permintaannya. Karena itu untuk saudara-saudara saya, untuk tetangga-tetangga saya, untuk saudara kita semuanya yang hari ini irama takdir Allah membawanya berangkat ke Baitullah, maka pertama, siapkan doa-doa terbaiknya, dan yang kedua, siapkan permintaan-permintaan terbaiknya. Lanjut, Ahadi, berikutnya, Ibu dan Pas sekalian. Tadi bahwa al-hajju, jamaah haji, wal umratu dan jamaah umroh, rihlatun, sebuah proses perjalanan, liziarati untuk bertamu, wal liqai untuk bertemu ma'allah dengan Allah. Maksud bertemu dengan Allah, saya ulangi sekali lagi, adalah bertemu dengan rahmat Allah. Nah, rahmat Allah itu sesuatu yang teramat mahal. Karena itu Ibu dan Bapak, pada saat kita bertemu, kita itu harus berbalas doa.
melalui penyampaian salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada kata rahmat. Salam sejahtera dan rahmat Allah. Wabarakatuh dan keberkahan Allah. Jadi sesuatu yang kita sampaikan pada saat kita menyampaikan bertegur sapa dengan salam itu adalah aspek-aspek yang teramat mahal. Salah satu di antaranya adalah rahmat. Nah, karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Anna Abu Hurairah qala, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Rasulullah sebagaimana didengarkan oleh Abu Hurairah berkata, la yudkhila ahadan amaluhul jannah. Kata Rasulullah, sehebat apapun amal seseorang, itu tidak akan menghantarkan mereka ke surga. Sahabat kaget, kalau wala anta ya Rasulullah. Kalau demikian sama juga dengan amal engkau ya Rasulullah. Rasul menjawab, wala ana sama. Ya, sehebat apapun amal aku, kata Rasulullah, itu tidak bisa membeli surga. Itu tidak bisa meraih surga. Lalu sahabat kaget, kalau demikian mohon petunjuk apa yang bisa menghantarkan kami ke surga. Kata Rasulullah di sini, bifadlillah. Kalau kata dalam hadis ini, bifadlin, dengan karunia Allah, wa rahmatin, dengan rahmat Allah. Jadi ibu dan bapak sekalian, rahmat itu sesuatu yang teramat mahal. Dalam konteks hadis ini, sehebat apapun amal kita, itu tidak bisa membeli surga. Itu tidak bisa menghantarkan kita ke surga. Setiap kita akan menjadi penghuni surga karena padilah atau juga karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ibadah haji itu adalah sebuah proses perjalanan untuk bertemu sesuatu yang teramat mahal, untuk meraih sesuatu yang teramat mahal, yakni rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, Hadi, berikutnya Ibu dan Bapak sekalian, rahmat itu dalam bahasa Arab disebut apa ya istilahnya itu mustarok, yakni satu kata yang memiliki banyak makna ya. Rahmat itu satu kata yang banyak maknanya. Nih, di antara makna rahmat Allah itu pertama adalah cinta dan kasih sayang Allah. Yang kedua, makna rahmat itu dibersihkan dari dosa-dosa oleh Allah. Tiga, makna rahmat itu adalah rizki. Keempat, makna rahmat itu adalah sorga. Nah, jadi ketika tadi para ulama mendefinisikan bahwa ibadah haji dan umroh adalah sebuah perjalanan untuk bertemu dengan Allah, adalah perjalanan untuk bertemu dengan rahmat Allah, atau juga perjalanan untuk bertemu dengan cinta dan kasih sayang Allah, perjalanan untuk dibersihkan dosa-dosa kita dari Allah. Haji adalah perjalanan untuk meraih rezeki dari Allah. Bahkan pada ujungnya, haji itu adalah perjalanan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut berikutnya, Ibu dan Bapak sekalian yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan. Ketika pertama tadi, rahmat bisa dipahami sebagai cinta dan kasih sayang Allah, maka ibadah haji juga ibadah umroh adalah perjalanan meraih cinta dan kasih sayang Allah. Ini luar biasa. Jadi ibadah haji adalah perjalanan untuk meraih cinta dan kasih sayang Allah. Indah banget ya, lazimnya pada saat kita berhaji, kita disertai oleh orang yang kita cintai, pasangan hidup kita. Kita berhaji, berangkat bersama orang-orang yang penuh kecintaan kepada Allah. Kita berhaji, ibu dan bapak sekalian, itu untuk ziarah ya pada makam Rasulullah yang dicintai oleh Allah. Jadi haji adalah perjalanan meraih cinta dan kasih sayang Allah. Begini Ibu dan Bapak sekalian, ketika seorang jamaah melaksanakan ibadah haji, itu lazimnya dihantarkan pada apa yang disebut dengan kesadaran holistik. Ya, ada sebuah proses kesadaran menyeluruh. Kesadaran holistik itu
salah satu teori lah ya dari para cendekiawan. Ini yang bisa kita turunkan bagian dari kesadaran holistik itu adalah sadar diri, sadar posisi, dan sadar fungsi. Jadi ibadah haji itu adalah sebuah perjalanan yang memantik seorang jamaah untuk sadar siapa dirinya. Jamaah haji, ibadah haji itu adalah sebuah proses perjalanan yang memantik setiap jamaah untuk sadar apa posisi dalam hidupnya. Proses perjalanan haji itu adalah sebuah ibadah yang memantik jamaah haji untuk sadar apa fungsi hidupnya. Jamaah haji sadar bahwa dirinya itu adalah makhluk Allah. Dengan ibadah haji setiap jamaah akan sadar posisinya untuk ta'abud kepada Allah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak hanya itu, dengan melakukan perjalanan haji, setiap jamaah itu akan sadar apa fungsi hidupnya sebagai khalifah. Ya. Nah, maka ibu dan bapak sekalian, karena fungsi hidup kita sebagai khalifah dan kita akan berangkat haji nanti harus dengan khalifatur ya. Oke, itu hanya bercanda. Nah, jadi gini, mereka yang sadar siapa dirinya, dengan ibadah haji sadar apa posisinya. Dengan ibadah haji dia menjadi sadar fungsinya. Itu akan menghantarkan seorang jamaah itu untuk tahu siapa diri pada ujungnya. Nah, bila setiap kita sampai pada tahu dirinya, ada sebuah adagium di dunia tasawuf yang sangat populer, man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi ketika kita sadar diri, sadar posisi, sadar fungsi yang dipantik oleh ritualitas ibadah haji, maka kita akan tahu diri. Bila sudah sampai pada kutub tahu diri, maka kita akan tahu siapa Tuhan kita. Bila kita tahu siapa Tuhan kita, maka buahnya setiap kita akan dicintai dan dikasihi oleh Allah. Ya. Ini man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang tidak kenal dirinya, tidak tahu dirinya apa. Siapa yang tahu dirinya, maka dia akan tahu Tuhannya. Maka ta'aruf, ada kata ta'aruf ya. Di kita tuh tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka tak sayang. Itu orang tua dulu. Kalau anak-anak kita sekarang bukan tak kenal maka tak sayang. Baru kenal sudah minta disayang. Itu Ahardi ya. Yang sakit hati itu Ahardi sudah lama kenal tidak disayang-sayang. Nah itu yang paling perih ya. Jadi ibu dan bapak sekalian, jamaah Lipatur yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Jadi pertama, ibadah haji adalah perjalanan untuk meraih cinta dan kasih sayang Allah. Maka saudara kita yang tahun ini tengah bertamu ke Baitullah, mereka akan mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah. Maka ada yang nyebut juga bahwa ibadah haji itu sebagai rihlatul mahabbah, sebuah perjalanan untuk meraih cintanya Allah. Lanjut, Hardi. Yang kedua, Ibu dan Bapak, jamaah Lipatur yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan. Makna rahmat yang kedua ya, adalah dihapusnya dosa-dosa kita. Jadi ibadah haji adalah perjalanan dihapusnya dosa-dosa kita. Bahwa seiring kita melakukan perjalanan ibadah haji, dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah. Ini dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda. Kata Rasulullah, man hajja lillah. Siapa saja di antara kita yang melakukan ibadah haji, lillah niatnya karena Allah. Lalu palam yarpus, tidak dibarengi dengan berkata-kata seronok, berkata-kata pornografi, berkata-kata yang kotor. Walam yapsuk, kemudian ketika berhajinya tidak fasik, tidak meninggalkan ketaatan kepada Allah menuju ketaatan kepada hawa nafsunya. Kata Rasulullah, roja'a, sepulang dia melaksanakan ibadah haji, kayaumi waladathu ummuhu, ia seperti seorang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, bersih seluruh dosa-dosanya.
Ini Masya Allah, Ibu dan Bapak sekalian, ibadah haji itu adalah perjalanan menghapusnya dosa-dosa kita. Kenapa? Karena masakoh ibadah haji itu begitu sangat berat. Pertama, berat di ongkos, jelas ya. Atau kalau dalam konteks keindonesiaan, ya, berat di waktu menunggunya. Haji reguler itu kan puluhan tahun. Ada yang nunggu 20 tahun. Ada yang menunggu 25 tahun. Bahkan di kabupaten tertentu ada sampai 40 tahun. Bahkan ada juga yang sampai 45 tahun. Hari ini daftar. Maka di Siskohat akan ada jawabannya. Kita nunggu 20, 25 sampai dengan 45 tahun. Ini masakoh yang luar biasa. Maka seiring dengan waktu nunggu itu, jika full keimanan kita untuk berangkat haji itu karena Allah, akan dihapuslah dosa-dosa. Oke. Kemudian ibu dan bapak sekalian, ada yang jalur haji khusus. Nunggunya tidak terlalu lama, 5 sampai 7 tahun, tapi bayarannya juga mahal. Ini kan berat juga. Ada yang tidak nunggu haji puroda, ya. Ini ongkosnya luar biasa mahal, ibu dan bapak sekalian. Nah, mahalnya ongkos baik untuk yang puroda misalnya, mahalnya ongkos untuk yang khusus, mahalnya nunggu waktu yang lama untuk yang reguler, itu menjadi sesuatu yang bisa memantik dihapusnya dosa-dosa kita, ya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, untuk haji khusus ya, jangan salah milih travel ya. Halipa adalah travel yang terbaik. Belum, Hardi masih di yang tadi, slide-nya belum dipindah dulu ya. Mohon sabar dulu Hardi ya. Eh, Kembali lagi Hardi. Bukan ini. Oke. Dihapus dosa-dosa itu ya. Nah, jadi ibu dan bapak sekalian, haji itu berat ya. Maka ketika kita melaksanakan ibadah haji, lalu niatnya karena Allah, Allah menghadiahi dihapusnya dosa-dosa kita ya. Oke, kalau tadi haji reguler berat di waktu tunggunya, ON khusus berat dibayarnya. Kalau haji berat dibayar dan nunggunya gitu ya, tapi yang haji puroda itu berat dibayarnya ya. Tapi kalau mau haji puroda, bergabunglah ibu dan bapak di Halipatur karena travel terbaik yang dimiliki Indonesia ini salah satu di antaranya adalah Halipatur. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan, Ibu dan Bapak, agar memang haji kita itu bisa menghapus dosa-dosa kita? Tadi, pertama, lillah karena Allah. Maka dalam Quran surah Al-Baqarah 196, Allah menegaskan, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah ibadah haji dan umrah itu lillah, niatnya karena Allah. Jangan ada motivasi yang lain. Nah, yang kedua, kata hadis tadi, kendalikan diri dari emosi dan kendalikanlah ucapan kita supaya ucapan kita tidak ropas dan supaya diri kita tidak busuk. Kendalikan ucapan kita. Oke, Ibu dan Bapak yang tahun ini Allah takdirkan untuk berangkat haji, maka luruskan niat hajinya karena Allah. Kenapa? Sebab ibadah haji itu adalah ibadah yang teramat seksi untuk diriakan ya, karena menyangkut dengan status sosial, karena menyangkut dengan kepemilikan finansial, maka haji sangat potensial memantik riya. Nah, bagi mereka yang riya dalam ibadah hajinya, agak khawatir perjalanan hajinya tidak menjadi perjalanan dihapusnya dosa-dosa kita. Oke, lanjut. Hari berikutnya, Ibu dan Bapak sekalian. Belum naik ke itu. Yang ketiga, rahmat itu di antara maknanya adalah rizki. Jadi ibadah haji adalah perjalanan untuk menjemput rizki. Ibadah haji adalah perjalanan untuk bertemu dengan rizki. Ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutkanlah, sertakanlah umroh itu kepada haji. Kenapa ini? Fa innahuma yanfiyanil faqra. Sebab ibadah haji dan ibadah umroh itu bisa menghilangkan kefakiran. Ibadah haji dan umroh itu bisa menghapus kemiskinan. Luar biasa, Ibu dan Bapak sekalian. Jadi, jangan takut pada saat tadi Ibu dan Bapak mengeluarkan finansial untuk bayar haji reguler.
mengeluarkan biaya untuk haji khusus, mengeluarkan biaya untuk haji puroda. Jangan takut, sebab Allah berjanji ibadah haji dan ibadah umroh tidak akan membuat kita miskin. Hidup kita akan penuh dengan rizki. Apalagi kalau kita pakai matematika Allah. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Kata Allah, masalul ladina yunfikuna amwalakum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Ibu sekarang membayar haji khusus. Misalnya 25 juta sudah dapat kuota. Haji reguler, mohon maaf. Ibu dan Bapak bayar untuk haji khusus di atas 150 juta misalnya. Ibu dan Bapak membayar haji puroda 500 juta misalnya. Nah, itu kan di jalan Allah. Nih, perhatikan kata Allah. Kama habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Luar biasa. Nih, itu perumpamaan serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir ada 100 biji. Itu dikalikan 700 kali lipat. Ya, sebut saja yang digabung di ONH khusus, bayar sebut saja ibu 200 juta untuk biaya haji. Kata ayat ini Allah akan mengganti 700 kali lipat dari 200 juta itu. Itu kan tidak akan miskin. Bagi ibu dan bapak yang bergabung di Haji Puroda, sebut saja 500 juta. Itu kata Allah akan dikalikan 700 kali lipat dari 500 juta itu. Ibu dan bapak yang haji reguler 50 juta dikalikan 700 kali lipat. Ini kata Allah. Allah itu tidak akan pernah ingkar pada janjinya. Bahkan tidak hanya itu, wallahu yudha'ifu liman yasa. Allah bisa melipat gandakan lebih dari 700 kali lipat itu pada hamba yang dikehendaki. Kenapa? Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunianya dan maha mengetahui. Jadi ibu dan bapak sekalian, tidak ada orang yang berangkat haji miskin. Tidak ada orang sepulang haji fakir. Karena Allah berjanji setiap harta yang dikeluarkan untuk dinafkahkan di jalan Allah, Allah ganti 700 kali lipat. Ya, nah, baik dinafkahkan melalui ibadah haji kata ini. Harta ibu yang diinfak dan sedekahkan. Harta ibu yang disodakoh jariahkan diganti 700 kali lipat oleh Allah. Maka ibu dan bapak sekalian, berbahagialah mereka yang bisa berangkat haji, sebab setiap biaya yang ia keluarkan Allah menjamin diganti 700 kali lipat. Oke, lanjut berikutnya arti. Ibu dan bapak sekalian, yang keempat, rahmat itu adalah sorga. Jika haji tadi didefinisikan adalah perjalanan untuk bertamu dan bertemu dengan rahmat Allah. Makna rahmat yang paling populer kata para ulama adalah surga. Jadi ibadah haji adalah perjalanan untuk meraih surga. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, wal hajjul mabruru. Mereka yang melakukan hajinya dengan mabrur, laisa lahu jazaun, tidak ada lagi pahala illal jannah, kecuali sorga. Maka bagi ibu dan bapak yang melaksanakan ibadah haji regulernya dengan mabrur, melaksanakan ibadah haji khusus dan haji porodanya dengan mabrur, balasan ada yang lebih tinggi ketimbang 700 kali lipat tadi. Itu adalah sorganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, fokuslah kesadaran kita pada mabrurnya. Ya, apa haji mabrur ini? Kita coba lihat. Dalam salah satu hadis yang cukup sahih, ya, bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang apa haji mabrur itu. Ada 2 indikasi. Ita'amut ta'am. Orang yang hajinya mabrur itu dermawan. Dia seringkali berbagi makanan pada saudaranya yang kelaparan dan berbagi minuman pada saudaranya kehausan. Yang kedua, watibul kalam. Haji mabrur itu adalah orang yang bagus tutur sapanya itu. Nah, maka ibu dan bapak sekalian, ada ukuran ya. Jika ibu dan bapak bertanya apa haji mabrur itu, kalau dalam konteks hadis ini, haji mabrur itu ditandai dengan sikap yang dermawan. Ya, dermawan itu orang yang seringkali mendermakan hartanya. Kalau setiawan, Hardi, apa setiawan itu?
Ada dermawan, orang yang mendermakan hartanya. Kalau setiawan, setiap tikungan ada wanitanya. Kalau Gunawan, gundul tapi menawan. Kalau Umar, untung masih ada rambutnya gitu. Kalau Bali, Hadi, bagian atasnya licin ya. Oke, dan itu Bener. semua tergabung dalam Gazibu, gabungan sirah butak. Oke. Kalau Agustusan, aduh Agustusan, Gusti, tunggu aduh pisan. Gusti tunuh pisan, ya itu hari ya. Gunawan nama bapak saya loh, Ustadz. Oh gitu. Oh, mohon maaf ya. Mohon maaf. Ini biar tidak nggak apa ya, fokus di ngantuk ya. Saya itu kan sedikit. Oke, jadi yang pertama, Haji Mabrur itu ukurannya dia gemar berbagi makanan. Terkait dengan makan kan ada berapa? Diintrodusir di realitas sosiologis itu pertama ada kata teknisa makan apa tidak. Yang kedua makan dengan apa. Yang ketiga makan di mana. Yang keempat, makan siapa. Yang kelima, makan dengan siapa. Pertama, makan apa tidak, itu lazimnya keluar dari lisan saudara-saudara kita yang fakir miskin. Saking fakir dan miskinnya, dia tidak memiliki uang untuk membeli makanan hingga berkata, makan apa tidak saya hari ini. Yang kedua, makan dengan apa? Itu lazimnya keluar dari kita lah orang yang punya penghasilan hingga punya daya beli untuk membeli makanan. Hingga kita sering berkata, kata Hardi, makan dengan apa kita hari ini? Yang ketiga ada kata makan di mana. Wah, ini lazimnya Hardi nih, orang kaya ya. Jadi karena memiliki keleluasaan uang, boleh ya wisata kuliner di tempat manapun yang disukai. Bapak dan Ibu, makan dengan apa atau makan apa tidak, mudah-mudahan tidak keluar dari lisan kita. Makan dengan apa, tidak apa-apa. Karena kita membutuhkan variasi menu makanan untuk stamina tubuh kita agar giat bekerja dan giat ibadah. Makan di mana, tidak apa-apa. Asal kita yakinkan uang yang dipakai makan adalah uang yang halal dan yakinkan pula pada saat kita makan itu di tempat yang menyajikan menu yang halal. Kita harus berlindung kepada Allah untuk berkata makan siapa kita hari ini. Kenapa? Sebab kata ini lazimnya keluar dari para manusia busuk ya, yang sama sekali mereka tidak sedih ketika melihat bangsa kita dihuni oleh mayoritas orang yang miskin papa. Bahkan dalam tingkat tertentu para birokrat busuk itu mereka sebut saja memiliki program pengentasan kemiskinan dengan bansos kah dengan apa, tapi sayang yang ada bukan pengentasan kemiskinan tapi the rich richer and the poor poorer, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nu ngampar-ngampar, nu nabeh-nabeh, nu lapar-lapar, nu sebeh-sebeh. Kenapa? Jawa Barat, Jawa Timur, rakyatnya melarat, pemimpinnya subur makmur. Kenapa? Cirata saguling jatiluhur, geus nyata nu maraling teh nu dilaluhur, bandrek bajigur, budak penek gede bujur, tenyambung itu Maya Hardi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang paling mulia di hadapan Allah bukan mereka yang berkata makan apa tidak, bukan mereka yang berkata makan dengan apa. Yang mulia di hadapan Allah bukan mereka yang berkata makan di mana, apalagi makan siapa. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah mereka yang berkata makan dengan siapa saya hari ini. Nah, yang haji mabrur itu adalah orang yang setiap hari berkata, makan dengan siapa saya hari ini. Tentu siapanya itu bukan hanya mereka yang punya relasi bisnis saja dengan kita, bukan hanya keluarga yang punya relasi primordialis dengan kita, tapi juga dengan mereka yang punya relasi teologis dengan kita. Siapa mereka yang punya relasi teologis dengan kita? Fuqara, yatama, wal masakin, orang-orang fakir, anak yatim, dan orang-orang miskin. Jadi, kalau ibu dan bapak sepulang haji gemar berbagi makanan dengan fakir, miskin, dan anak yatim, itu tanda haji kita mabrur ya. Dan bila mabrur, tidak ada lagi pahalanya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut Hardi. Ibu dan Bapak, jamaah Halifatur yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Ada pertanyaan berikutnya. Apa yang harus dilakukan oleh jamaah haji dan umroh untuk mendapatkan rahmat Allah? Ini yang penting. Bila tadi
Kita definisikan al-haji wal umratu rihlatun liziarati. Haji dan umrah perjalanan untuk bertemu dengan Allah, wal liqa'i, dan bertemu dengan Allah. Nah, bertemu dengan Allah dipahami sebagai bertemu dengan rahmatnya Allah. Tadi rahmat sudah kita definisikan bentuknya. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang harus dijaga oleh jamaah haji untuk mendapatkan rahmat Allah itu? Kita mulai ihtidabil Quran hadir. Lanjut. Yang pertama, ibu dan bapak sekalian. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah harus banyak beristighfar. Ini dalam potongan Quran surah An-Naml ayat 46 Allah berfirman, "Laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun." Ya, hendaklah kamu meminta ampun beristighfar kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi ibu dan bapak sekalian, kalau ibu dan bapak yang sekarang diundang menjadi tamu Allah, ibu dan bapak yang diundang untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Oke, siapa ini? Awe, Hadi, mohon di ini. Suaranya bertabrakan ini. Oke, udah aman ya. Jadi ibu dan bapak sekalian, bila ibu dan bapak sekarang sedang menjadi tamu Allah ya, dan ingin mendapatkan rahmat dari Allah dalam 4 bentuk utamanya tadi, jadikanlah perjalanan ibadah haji ibu dan bapak sebagai perjalanan untuk istighfar. Sebab kata ayat ini, kalau kita banyak istighfar pada Allah, maka kita akan mendapatkan rahmat Allah. Ini sering saya sampaikan Teknisa dan Ahardi dalam jargon perjalanan haji yang saya bimbing itu ada rumus 4I ya. 1 ada isti'adah, 2 ada istighfar, 3 ada i'tiraf, dan 4 ada istighosah ya. Isti'adah itu kita membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Jadi jadikan perjalanan ibadah haji untuk banyak membaca ta'awud, membaca isti'adah. Sebab itu melibatkan Allah ya untuk menghilangkan anasir-anasir syaitoniah dari badan kita. Dari potensi ruhani kita. Yang kedua adalah istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Jadi ketika hati kita dibasahi dengan istighfar kepada Allah, maka anasir syaitoniah itu akan lenyap dari diri kita. Yang ketiga adalah i'tiraf. I'tiraf itu mengakui kedoliman diri. Yang diberi contoh oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya. Ketika diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia. Ya. Maka Nabi Adam itiraf kepada Allah dalam kalimat indah. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus juga itiraf. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Nabi Musa, Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli. Itu kalimat itiraf dari para nabi. Sejatinya itu menjadi kalimah yang hadir dalam perjalanan haji kita. Dan keempat adalah istighosah. Apa istighosah itu? Mana istighosah kata para ulama ahli usul doa adalah berzikir dengan zikir pilihan. Apa dikir yang terpilih itu? Dikir yang terpilih itu pertama, dikir yang redaksi doanya diturunkan dari Al-Quran, diberi contoh oleh Allah, dan dikir yang redaksi doanya diberi contoh oleh Rasulullah dalam hadis dan kita turunkan. Maka Teknisa kita dengar ada dikir maksurat, dikir pagi dan petang itu adalah dikir yang redaksinya diberi contoh oleh Allah dalam Al-Quran dan Rasulullah dalam hadis. Maka jamaah Halifah Tur, ya kalau umroh, kebetulan juga haji, selalu saja kita untuk membaca maksurat itu. Ya, karena itu adalah bagian dari perjalanan kita istighfar kepada Allah. Ya. Dan kemudian istighosah itu dalam arti dikir dengan dikir yang terpilih. Itu yang panjangnya adalah maksurat. Yang pendeknya afdhulu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ibu dan bapak sekalian, sepanjang perjalanan haji, isti'adah, istighfar, i'tiraf, dan istighosah itu senantiasa harus membasahi relung hati kita yang paling dalam. Maka jemputlah rahmat Allah dengan banyak istighfar. Lalu pertanyaannya, kapan waktu terbaik untuk istighfar?
Waktu terbaik untuk istighfar itu pertama setelah sholat fardu. Kalau setelah sholat fardu kita istighfar, malaikat itu baper. Malaikat itu ngedoain kita. Ya, yang kedua, kapan istighfar tuh setiap pagi dan petang tuh. Di Qira'ah Surat kita baca kalau lagi hajian pagi dan petang. Sebab itu adalah waktu terbaik untuk istighfar. Kemudian kapan waktu terbaik itu? Waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Waktu terbaik. Kenapa? Sebab sahur itu golden time kan disebutnya waktu emas. Kemudian kapan waktu terbaik untuk istighfar? Setelah berbuat dosa. Jadi setelah berbuat dosa segera istighfar kepada Allah itu waktu terbaik. Lalu berikutnya adalah ketika menutup majelis. Nanti teknisa majelis maya ini ketika ditutup baca istighfar dalam doa kibarat majelis. Itu adalah waktu yang terbaik. Kenapa? Sebab belum tentu majelis kita ini tidak berbuat dosa. Ya bisa jadi saya yang banyak berbuat dosa. Ya bisa jadi ibu dan bapak juga dalam majelis ini berbuat dosa. Ya hanya stay apa namanya akunnya saja orangnya nggak tahu kemana gitu ya. Atau Nisa yang banyak. Ya, kan bisa gitu. Lalu kapan lagi kita harus baca istighfar itu? Ketika mendapat kemenangan. Jadi Tenisa ketika kita mendapat kemenangan itu harus istighfar. Kenapa? Sebab bisa jadi kemenangan yang kita raih kan menyakiti hati orang lain. Mana dalilnya? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi apa aja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ketika Nabi menang di Futuh Mekah istighfar kepada Allah. Sebab bisa jadi kemenangan yang kita raih menyakiti hati orang lain. Contoh, sekarang misalnya ada penerimaan PNS. Kuotanya hanya 100 orang, pendaftar 100.000. Kira-kira ketika kita masuk yang 100 orang lurus, yang 100.000 atau yang 9 sekian sisanya, itu tidak sakit hati ketika tidak lulus. Sakit hati. Maka pada saat kita sekarang meraih kemenangan istighfar. Ibu dan bapak pada saat berangkat haji harus istighfar. Sebab bisa jadi gitu menggeser apa namanya ya. Ada orang lain yang tergeser gara-gara kita misalnya berangkat haji atau ada orang yang luka pada saat kita berangkat haji. Lalu pada waktu-waktu mustajab. Oke Bapak dan Ibu, bila haji kita ingin meraih rahmat Allah, jadikanlah perjalanan haji kita adalah perjalanan untuk beristighfar. Ya, lanjut Hardi. Yang kedua, Ibu dan Bapak, ketika kita akan meraih rahmat Allah, rumus yang kedua adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Ibadah haji harus jadi perjalanan untuk bermesraan sedekat mungkin kita dengan Al-Quran. Allah berfirman di Al-An'am 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan penuh dengan keberkahan. Fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Quran. Wattaku, dan bertakwalah. Perhatikan ujung kalimat ini. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kita diberi rahmat. Jadi rahmat Allah itu akan Allah berikan pada mereka yang berinteraksi sedekat mungkin dengan Al-Quran. Ya tadi, rahmat itu cinta dan kasih sayang Allah. Rahmat itu dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah. Rahmat itu kita diberi rizki oleh Allah. Rahmat itu kita dimasukkan jadi penghuni surganya Allah. Itu akan diberikan pada mereka yang berinteraksi sedekat mungkin dengan Al-Quran. Ya. Nah, Amin. bagian interaksi kita dengan Al-Quran di Al-A'raf ayat ke-204 Allah berfirman, wa idza quri'al Quran, dan apabila dibacakan Al-Quran, pastami'u lahu, maka dengarkanlah baik-baik Al-Quran itu, wa ansitu, ya. Dan diam, tenanglah, la'allakum turhamun, maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi ibadah haji kalau ingin ujungnya mendapatkan rahmat adalah harus dijadikan sebuah proses perjalanan berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana proses kita interaksi dengan Al-Quran? Nih, para ulama memiliki beberapa keyword, Ibu dan Bapak sekalian. Pertama, ada yang disebut dengan qiraah. Yang kedua, tilawah. Ketiga, terjemah. Keempat, tafsir. Kelima, tahfidz. Dan keenam, tatbik.
Jadi interaksi kita dengan Al-Quran bisa pada level qiraah. Membaca Al-Quran sekemampuan kita. Membaca Al-Quran tanpa panduan ilmu dan seninya. Jadi bila ibu dan bapak merasa belum belajar ilmu tajwid, merasa belum belajar ilmu makharijil huruf, merasa belum belajar ilmu sifatil huruf, dan ilmu-ilmu yang lain, tidak apa-apa, bacalah Al-Quran sekemampuan kita. Ya. Sebab kata Rasulullah, al-mahir bil Quran ma'asyafaratil kiramil barara. Orang yang mahir baca Al-Quran seperti teknisnya tadi, suaranya enak, makhorijil hurufnya jelas, sifatil hurufnya pas, ahkamul waqfi wal ibtidaja benar, waqaf wasolnya tam sempurna, ma'asyafaratil kiramil bararah. Masya Allah, Kelak amin, tempat amin, duduknya akan disandingkan dengan para malaikat di surga. amin. Cara mereka yang terbata-bata baca Al-Qurannya, tapi ada kecintaan yang mendalam pada Al-Quran, Allah akan memberikan 2 pahala. 1 pahala untuk keselamatan di dunia dan 1 pahala untuk keselamatan di akhirat. Jadi ibu dan bapak, kalau merasa belum belajar ilmu tajwid, bacalah Al-Quran sekemampuan. Nggak apa-apa. Hanya saja nanti tingkatkan dari qiraah ke tilawah. Nah, di sini bergabung nih ahli tilawah Ustadz Kamil. Beliau salah seorang asisten saya di mata kuliah sejarah Haji dan Umroh. Tenisa hadir ya. Beliau ahli dalam qiraat ini. Oh, kalau dia baca Al-Quran, mantap lah ya. Sudah berbasis pada ilmu dan seniknya gitu. Nah, Masya Allah. kita insya Allah nanti juga haji tahun 2004 kan akan beserta kita Ustadz Mujamil Hasbullah ya. Akan beserta dengan kita. Beliau sudah pada level tilawah baca Quran dengan ilmu dan seninya. Lalu nanti proses interaksi kita dengan Al-Quran adalah mengkaji terjemahnya. Ya, baca terjemahnya Ibu dan Bapak. Lalu berikutnya kaji tafsirnya. Tafsir itu pintu kedua untuk menyelami luasan arti dan kedalaman makna Al-Quran. Kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran sudah pada level tafsir, maka Al-Quran akan memberi pengetahuan kepada kita yang bukan sekadar mencerdaskan, tetapi mencerahkan. Teknisa, saya mau tanya ini, saya mau tanya. Kenal dengan Ya, Ustadz Adi Hidayat? Tahu Ustadz tahu, Adi Hidayat? tahu, tahu. Tahu. Sepakat disebut beliau itu cerdas? Ya, sepakat. Cerdas. Tahu Ustadz Abdul Somad? Tahu. Cerdas juga beliau kan? Masya Allah, ya. Lalu yang mubalighahnya yang perempuan. Misalnya siapa Ustazah Halimah Al-Aidrus tahu? Tahu. Cerdaskah beliau? Masya Allah, ya. Cerdas. Oke, Ibu dan Bapak sekalian, beliau-beliau itu oleh Allah diberi kecerdasan. Kenapa? Karena proses interaksi dengan Al-Qurannya sudah pada level tafsir. Dan kecerdasan serupa akan Allah berikan pada kita kalau kita pun berinteraksi dengan Al-Quran sudah pada level tafsir. Oke, maka kaji tafsir. Berikutnya tahfidz, hafalah Al-Quran. Tatbik, mulai praktekkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Teknisa, kita dalam ibadah haji di Halifatur ini, insya Allah ketika kita di apartemen, kita akan melakukan proses interaksi dengan Al-Quran. Nanti ada kelas besar ya. Mudah-mudahan Alhamdulillah yang bergabung Ustadz Mujamil Hasbullah nanti. Beliau akan ngajari jamaah haji tentang bagaimana membaca Al-Quran, yang tahsin itu teorinya seperti apa. Nanti dari kelas besar itu ada kelas kecil. Jamaah haji dibagi beberapa kelompok kecil, dimentor oleh Ustadz Dedi, dimentor juga oleh Ustadz Nail, dimentor oleh Ustadz Wijayanto, dimentor juga oleh saya kelas-kelas kecilnya itu. Nah ini indah lah ya saat kita berinteraksi dengan Al-Quran pada perjalanan haji. Nah Ibu dan Bapak, ketika perjalanan haji digunakan perjalanan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, la'allakum turhamun. Allah akan memberikan rahmat. Ibu dan Bapak sekalian, kita lanjut ahadi berikutnya. Eh, rahmat itu akan diberikan oleh Allah kepada mereka yang mengambil sikap mendamaikan jamaah yang bertengkar. Ini adakah nggak jamaah yang bertengkar? Oh, Allah tidak akan pernah berfirman wala ropasa wala fusuko wala jidala. Jangan ropas, jangan fusuk, jangan jidal, jangan berdebat, jangan berantem. Ada potensi itu. Latar belakang jamaah haji itu kan berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda. Latar belakang status yang berbeda-beda. Profesi yang berbeda-beda. Keberbedaan itu. Selain ada potensi konflik, juga ada potensi integrasi. Bila kita berhadapan dengan fakta ada saudara kita yang konfliktual, ambil sikaplah kita untuk mendamaikan. Ini kata Allah begini di Al-Hujurat ayat 10.
Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhaikum. Maka damaikanlah antara kedua saudaramu itu. Ya, bila bertengkar, bila konflik, damaikanlah oleh kita. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, supaya Allah memberimu rahmat. Jadi rahmat Allah itu Pak Tantan akan Allah berikan pada mereka yang ngambil sikap untuk mendamaikan saudaranya yang konfliktual, untuk mendamaikan saudaranya yang bertengkar. Jadi nanti kalau ada saudara kita yang bertengkar, ulah nyanyi, tolong ngomong kaleng, belut Italian, tolong ngomong gandeng, gelut sekalian, wir, wah bahaya ya. Jangan seperti itu. Kalau ada saudara kita yang konflik, pak baut-baut, damaikan oleh kita. Mereka yang ngambil sikap untuk mendamaikan bukan mengkompori, punya potensi untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi ibadah haji adalah perjalanan untuk menjaga kebersamaan. Ibadah haji adalah perjalanan untuk inklusivitas, bukan untuk eksklusivitas ya. Jadi ibadah haji itu bagaimana kita melepas jubah kebesaran kita masing-masing, kita melepas identitas kehebatan kita masing-masing, kita lebur menjadi satu. Sehingga potensi yang ada pada perjalanan haji adalah potensi integrasinya, tidak mencuat potensi konfliknya. Kalau mencuat potensi konfliknya, contoh yang satu pada saat tidur pingin dingin, yang satu nggak kuat AC, main-main AC, yang satu pada saat bobo lampunya ingin gelap, yang satu pingin terang. Oh ini pas ya. Nah, pada konteks yang seperti itu ambil sikaplah untuk mendamaikan kedua saudara kita. Untuk apa? Untuk kebersamaan. Sebab kata hadis Nabi, yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah itu bersama mereka yang berjamaah. Rahmat Allah juga bersama dengan yang berjamaah. Ini di hadis berikutnya, wal jama'atu rahmatun. Berjamaah, bersatu padu, inklusivitas itu bisa memantik ke rahmat Allah. Sebaliknya, wal furqatu adabun. Kalau kita berpecah, merawat potensi konflik, itu adab Allah yang akan diberikan pada kita. Jadi Ibu dan Bapak, jadikan perjalanan ibadah haji perjalanan untuk menjaga kebersamaan. Bila ada saudara kita yang terpantik dalam konfliktual, maka kita ngambil sikap untuk mendamaikan, bukan memanaskan suasana. Bapak dan Ibu, kita lanjut yang keempat. Di antara arti cara untuk mendapatkan rahmat Allah itu adalah produktiflah kita berbuat baik. Apa hubungan kebaikan dengan rahmat Allah? Jelas. Di Quran surah Al-56 Allah berfirman, Inna rahmatallahi. Sesungguhnya rahmat Allah itu qaribun. Begitu dekat dengan siapa? Minal musinin, dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi ibadah haji itu adalah perjalanan untuk pastabikul khairat. Perjalanan untuk kontestasi kebaikan. Tampilkanlah dalam ibadah haji itu yang terbaik yang kita miliki. Yang terbaik dari pikiran kita, kita bawa. Yang terbaik dari hati kita, kita bawa. Yang terbaik dari ucapan kita, itulah yang harus kita bawa. Sebab hanya dengan kebaikan itu ya kita semua potensial untuk mendapatkan rahmat Allah dalam perjalanan haji. Kita bisa bertemu dengan Allah, bertemu dengan rahmat Allah karena kebaikan itu. Maka nanti misalnya tentu kita pun bismillah. Saya yang diamanati jadi pembimbing yang baik. Yang jadi tour leader, jadilah tour leader yang baik. Yang jadi amirul hajj, jadilah amirul hajj yang baik. Banyak saudara kita yang di TPHD, TPIH hari ini bertugas, lakukanlah semuanya yang baik. Termasuk Ibu dan Bapak ketika jadi jamaah, jadilah jamaah yang baik. Nah, di mana kebaikan itu harus kita jaga? Sesungguhnya dalam seluruh rangkaian perjalanan. Tapi fokus juga kerjakan kebaikan pada rukun haji. Ya, ihram. Nanti kita ihram dengan baik. Saat wukuf, wukuflah dengan baik. Saat tawaf, ibadah ya, tawaf ibadahlah dengan baik. Saat sa'i dan tahallul semuanya lakukan dengan baik. Bila yang rukun haji kita lakukan dengan baik, haji kita insya Allah mabrur. Selain itu, fokuslah mengerjakan kebaikan pada yang wajib haji. Ihram, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, lempar jumroh, tawaf wada yang termasuk kategori yang wajib dalam haji. Kerjakan yang wajib itu dengan baik. Ya, begitupun ragam amalan sunnah dalam haji, lakukanlah dengan baik.
Nah, Ibu dan Bapak sekalian, sesungguhnya tentu saja kontestasi kebaikan tidak hanya diraih atau harus dilakukan oleh jamaah haji, kita pun sama yang tidak berangkat haji. Produktiflah kita menjadi orang yang baik. Bila hari ini kita jadi tetangga, jadilah tetangga yang baik. Sahabat, jadilah sahabat yang baik. Jadi teman yang baik. Dengan kebaikan itu, rahmat Allah begitu dekat dengan kita. Oke, Ibu dan Bapak, kita lanjut. Ahadi, apakah masih ada slide yang perlu saya sampaikan? Yang ini yang terakhir, Ibu dan Bapak sekalian. Bila kita ingin bertamu dan bertemu dengan Allah, tentu kita harus membawa bekal. Lalu apakah bekal yang terbaik? Kata Allah, watajawwadu fa inna khairazadit taqwa, dan berbekalah. Sungguh sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Jadi bawalah takwa sebagai bekal dalam perjalanan hidup, perjalanan ibadah haji kita. Apakah takwa itu? Banyak petunjuknya dari Allah dalam Al-Quran ya. Pokoknya seluruh indikasi ketakwaan itu harus nempel, harus melekat, harus berada pada seluruh potensi jasadi dan ruhani setiap jamaah. Dengan demikian, takwanya akan hadir. Bila demikian adanya, maka perjalanan hajinya punya bekal. Kalau hajinya punya bekal, maka potensial hajinya untuk mabrur. Ini Allah menegaskan untuk orang yang bertakwa, inna lil muttaqina mafaza, sungguh bagi orang-orang yang bertakwa Allah akan berikan kemenangan. Kemenangan dalam hajinya meraih mabrur dan kemenangan dalam hidupnya hasanah fid dunya wal akhirah. Pada ujungnya kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sungguh yang paling mulia di antara kita di hadapan Allah eksklusif hanyalah orang-orang yang bertakwa. Ibu Bapak, jamaah taklim Maya. Kalau ini nanti ini redaksi doa Hardi ya, cukup kita sampai di sini ya, karena waktu kita terbatas. Sebagai penghantar Teknisa itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya perjalanan haji adalah perjalanan untuk bertamu dan bertemu dengan Allah. Makna bertemu dengan Allah adalah bertemu dengan rahmatnya Allah. Itu saja sebagai penghantar yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada diskusi kita bisa lanjut. Sekian saya kembalikan ke Tenisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita dengarkan materi yang sangat berbobot sekali, apalagi untuk Bapak Ibu sahabat Khalifah yang insya Allah akan menyempurnakan rukun Islamnya dalam beribadah ya, untuk beribadah haji. Semoga materi ini bisa menjadikan kita menjadi muslim dan muslimah yang lebih dekat lagi kepada Allah dengan segala tips and trik yang telah dibagikan oleh Ustadz Aang tadi. Tidak terasa ya, kita sudah hampir ke penghujung acara. Kita akan buka sesi tanya jawab ya Ustadz ya. Boleh, Mungkin Bangga, Teh. Ada. 15 menit terakhir ini kita pakai. Boleh, boleh. Saya bantu bacakan untuk pertanyaan yang sudah masuk. Baik. Dari Ibu Wina dulu ya. Enggak. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Saya berhaji tahun 2008, belum pernah berumroh sebelum berhaji. Saat itu masih terbatas ilmu-ilmunya. Ada beberapa kegiatan saat berhaji yang dilanggar karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman ya. Baru tahu setelah mendapatkan ilmu saat umroh beberapa kali bahwa yang dilakukan dulu saat berhaji termasuk pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan juga bersama-sama pembimbing. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustadz? Ingin berhaji lagi untuk mengulang rasanya, tapi ya keadaannya mungkin masih belum bisa berhaji gitu ya Ustadz ya. Mungkin ada saran gitu, ada nasihat Ustadz yang bisa disampaikan. Oke. Bagus ini pertanyaannya ya, faktual. Betul-betul. Ibu Hajah Wina ya, pada saat ibu berhaji melakukan pelanggaran tapi dasarnya tidak tahu. Kalau tidak tahu itu keluar dari taklif syar'i ya. Asal benar-benar tidak tahu pada waktu itu, belum tahu ilmunya. Sebuah proses pelanggaran bagi orang yang tidak tahu bahwa itu melanggar, itu saya kira tidak berdosa ya. Dalil umumnya itu karena dasarnya kita tidak tahu.
Lalu setelah kita hari ini sadar, mengkaji dan lain sebagainya, oh apa yang dulu kita lakukan itu sebuah pelanggaran. Maka apa yang harus kita lakukan? Tadi bangun niat untuk menyempurnakan kekurangan yang kita lakukan. Mudah-mudahan dulu pelanggarannya bukan pelanggaran pada yang rukun. Sebab kalau pelanggaran pada rukun haji, hajinya tidak sah. Kalau pelanggaran pada yang wajib, hajinya tetap sah, tapi kan harus bayar dam. Kalau pelanggarannya hanya pada aspek yang sunnah, tidak apa-apa. Haji kita tetap sah dan tidak usah bayar dam. Apalagi pelanggaran pada yang padilah, ya. Kan ada padilah-padilah. Ngelanggar yang padilah, maafi muskilah, haji kita tetap sah, ya. Nah, kemudian apa yang harus kita bangun pada saat kita sadar diri ada kelemahan, ada kekurangan dalam perjalanan haji kita tempo lalu tadi. Bangunlah niat kita untuk menyempurnakan. Proses penyempurnaan itu bisa pertama kita lakukan amaliyah-amaliyah sunnah yang berbanding lurus pahalanya dengan haji dan umroh. Apa misalnya amaliyah yang berbanding lurus dengan haji dan umroh? Ibu menjaga isyraq misalnya ya. Sholat isyraq, sholat suruk itu. Kata Nabi, siapa saja yang habis sholat berjamaah di masjid, lalu berdiam yang zikir, baca Al-Quran hingga waktu isyraq datang, sholat sunat 2 rakaat. Pahalanya itu sama berbobot dengan pahala haji dan umroh. Taman, sempurna, 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 kata Nabi demikian. Jadi bila kita dalam perjalanan haji tempo lalu ada kekurangan dan ingin sempurna, maka tutupilah dengan melaksanakan berbagai macam amaliyah yang pahalanya berbobot dengan atau ya bersebanding dibandingkan oleh Rasulullah dengan ibadah haji dan umroh. Di antaranya sholat isyraq. Kemudian amalia sunnah lain apa lagi? Misalnya yang memiliki pahala haji dan umroh. Ibu sebelum tidur baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu pahalanya sama dengan ibadah haji dan umroh, ya. Kan suatu ketika Rasul bertamu ke rumah Aisyah sebelum tidur. Kata Rasulullah, janganlah engkau tidur wahai Aisyah sebelum engkau pertama apa ya? Sebelum engkau menghatamkan Quran. Kata Rasulullah, ya Abata bagaimana mohon petunjuk menghatamkan Quran sebelum tidur? Kata Rasulullah, engkau baca Falak binas, Kulhu, Al-Falak, dan Anas. Mereka yang baca itu sama dengan pahalanya pahala hatam Quran. Yang kedua, janganlah engkau tidur sebelum engkau bersilaturahim dengan para nabi dan para Rasulullah. Kata Aisyah, mohon petunjuk ya Abata dengan cara apa bersilaturahmi dengan para nabi dan rasul. Engkau baca, sampaikanlah salam dan salawat untuk para nabi yang sebagaimana kita baca dalam tahiyat ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu pahalanya sama dengan silaturahim dengan para nabi dan rasul. Lalu kata Rasul, janganlah engkau dulu tidur wahai Aisyah sebelum engkau memohon ampunan untuk orang-orang mukmin, orang yang beriman pada Allah. Bagaimana caranya? Baca doa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Dan yang terakhir, jangan engkau tidur sebelum engkau melakukan haji dan umroh. Kata Fatimah, ya, istri putri Rasulullah. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah, bacalah oleh engkau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sama pahalanya dengan pahala umroh. Jadi Ibu Wina, uh, tutupilah bolong-bolong yang Ibu rasakan ketika haji tempo lalu dengan melakukan amaliyah yang pahalanya sebanding dengan umroh. Tentu saya doakan mudah-mudahan Ibu bisa haji lagi. Ya, insya Allah ada rezeki. Kalau mau haji, gabung dengan Halipatur. Ya. Ini pesan Tenisa, ya, pesan sponsor. Betul. Bersama-sama lagi dengan kita. Itu Masya Tenisa, Allah. ya. Amin, Pak Ustadz. Sehat Jazakallah selalu khairan Ibu. kasih. Amin, amin. Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu sahabat Khalifah semuanya di sini diberikan kesempatan Allah untuk memenuhi panggilannya bersama Amin. Khalifah. Masya Allah. Kalau Ibu Wina nanti berangkat lagi, sering umroh dengan Halipah. Amin, amin ya Robbal Alamin. Pak Ustadz yang terakhir dari Bu Yuniati Bandung. Kalau bisa saya simpulkan dari pertanyaannya, jadi baik itu ibadah umroh, ibadah haji itu kan merupakan sebuah ibadah dan segala ibadah itu adalah bentuk ikhtiar untuk berperang, berjihad gitu ya. Berjihad dalam artian melawan hawa nafsu, mengendalikan diri, memimpin diri sendiri gitu ya, sesuai dengan tuntunan Allah. Nah, kalau dalam berjihad atau beribadah itu kan kalau berdoa insya Allah dimakbulkan gitu ya Ustadz ya. Ya. Cuman,
Mungkin Bu Yuniarti itu merasa pingin kangen ibadah haji, ibadah umroh, tapi belum sempat lagi gitu. Padahal pingin nih mendapatkan keutamaan Oke. pengabulan doa gitu, Ustadz. Mungkin ada yang bisa disampaikan sama Ibu Yuniarti perihal kegelisahannya beliau tersebut. Oke, Ibu, rawatlah harapan dan rasa ingin menjadi tamu Allah. Ya. Jadi Allah memanggil untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, terutama bagi mereka yang merawat keinginan itu, hadir dalam hatinya, dan diekspresikan dalam doa-doa terbaiknya. Pada saat kita ingin menjadi tamu Allah, rawat dan jaga cita-cita itu dan ungkapkanlah dalam ibadah-ibadah terbaik kita. Bila suatu ketika kita bangun di malam hari, di sepertiga malam, rawat rasa itu, sampaikan kepada Allah. Bila kita melakukan ibadah terbaik kita, sedekah kita, infak kita, rawat harapan itu. Mudah-mudahan infak dan sedekah menjadi wasilah kita dihadiahi oleh Allah, diundang menjadi tamu istimewa Allah. Jadi yang pertama, rawatlah harapan itu, sampaikan harapan itu dalam ibadah-ibadah terbaik kita, ya. Kemudian berikutnya, Ibu dan Bapak sekalian, habituasikanlah diri kita untuk menjadi orang yang dipantaskan Allah undang ke Haramain. Jadi mereka yang memantaskan diri untuk menjadi tamu Allah, Allah akan mengundang dia. Bisa jadi dari arah yang tidak diduga. Banyak orang yang tidak punya, tidak istitoah, sebut saja secara finansial. Tetapi Allah mengundang dari cara yang lain. Kenapa? Karena dia memantaskan dirinya dalam hidup ini untuk menjadi tamu istimewanya Allah. Jadi rawat harapan itu. Yang kedua, sampaikan harapan itu dalam ibadah-ibadah terbaik kita. Lalu yang ketiga, habituasikanlah diri kita dalam kegiatan yang bisa memantaskan diri kita menjadi tamu Allah. Itu nanti akan potensial untuk itu. Kemudian tentu juga ya teruslah berdoa, jangan lelah untuk terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira teknik ya. Mudah-mudahan tidak puas. Mudah-mudahan tidak puas, jadi bisa terus menyertai kajian oleh Khalifah gitu ya, Ustaz. Oke, bisa bertanya terus pada narasumber yang lain ya. Iya. Oke. Baik, sahabat Khalifah semua, sebelum kita mengakhiri majelis ini, mungkin saya mau reinfo lagi nih tentang kedudukan lokasi kantor Khalifah, yaitu kantor pusat Bandung ada di Jalan Brigjen Katangso nomor 11 Bandung. Sedangkan kantor cabangnya sendiri tersebar di dua kota, yaitu Tasikmalaya di Jalan Sutisna Senjaya nomor 109. Nanti bisa silaturahim dengan Kang Yuda, dengan Kang Yusef, sama Kang Agus di sana. Terus di Jakarta lokasinya di Jalan Pemuda nomor 9, Gedung Grahamir lantai 5. Bisa silaturahim dengan Teh Mirda di situ. Sedangkan kantor perwakilan Jambi itu ada di Jalan SK RD Syafruddin Mayang Mengurai. Dan mungkin tadi kan salah satunya materi Ustadz menyebutkan perbanyak istighfar di akhir majelis. Betul bukan Ustadz? Seperti itu. Betul, betul. Oke, kalau begitu saya minta tolong kesediaannya Pak Ustadz untuk bisa menutup dengan doa terbaiknya di akhir majelis ini. Semoga para malaikat menyertai kita dan kita semakin diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala lahir batin dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, teknik saya untuk mahasiswa saya yang bergabung kalau bisa jangan dulu nge-close ya, nanti harus dipoto bersama dulu. Oh iya, siap. Eh, nanti Salam dari kami tim Khalifah, adik-adikku. ya banyak nih yang Adik-adikku. bergabung. Terima kasih nih ya dari Oh, iya, MH4B ada juga. ini nih ada head saya Ustadz. Ya, dengan Kang. Oke, ada Ada ya. lagi peer saya dari oh, dia pemalu kalau peer saya Aega. Tapi Barijem iya. Wah, oke, Aika. Oke, Ibu Iya, dan iya ada Bapak. lagi nih. Adik-adik gemes lihatlah kakang-kakang ini. Oke, Ya, siap mangga Ustadz. kita sama-sama Adik-adik memohon pada teman Allah saya Subhanahu Mbak wa taala. semuanya. Mudah-mudahan
cita-cita niat baik kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting mudah-mudahan kita bisa hidup dalam keimanan dan keislaman. Bila nanti ajal menjemput kita, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Untuk anak-anak saya yang di MHU ya, MHU 4A, 4B, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dalam kuliahnya ya. Kemudian mudah-mudahan otoritas tertentu nanti tidak menaikkan UKT. Dan semua apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu taala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa nuduba walidayna warhamhuma kama rabbayani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdalus salati wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura wa tijaratan lam tabur ya alima ma fi sudur akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, masuk sesi berikutnya. Sesi foto bersama. Kita lihat. Dede, boleh dibuka loh. Aduh, Masya Allah. Cantik, ganteng semuanya. Pantas Ustadz Aang ngawet muda. Ada salam dari tim Khalifah buat adik-adik mungkin yang ingin berkarya menambah waktu semester pendek bisa loh untuk kerja praktik di sini. Ya, insya Allah nanti saya koordinir Ya ya. teman-teman Iya. bisa Sini, minta sini, tolong siapa on yang- cam. Ya foto semuanya. Dibuka dulu waktunya. Saya hitung 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, semuanya sudah siap. Masya Allah. Ih, gemes Saya banget. ini sedang di Jonas ya, saya operator foto Jonas. Wah Ayo, ini. ayo Kang Hardi, kita foto. Yuk. Ya teman-teman siapkan wajah terbaiknya. Wajah terbaiknya Ada emang nggak kayak wajah gitu, terbaik? wajah terbaik Wajah aja. Nah, wajahnya baik semua. Kecuali hostnya. Pose terbaiknya gitu. Oh ya, pose Ini terbaik. ada Pak Tatan dari Khalifah Group, Mumtaz Tur, Pak Tatan, sehat semuanya ya. Ayo. Oh ya, Oke, cepet, siap. cepet, cepet. Ayo. Siap. Adik-adik, ayo. Apa di saya ya? Adik-adik. Smile the best. Give us the best smile. Siap. 1, 2, 3. Gemes banget. Jadi pengen kuliah lagi kita. Ya Allah. Terima kasih ya waktunya mahasiswa-mahasiswi Ustadz Aang Ridwan yang nurut sama Ustadz. Ustadz, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhir sesi kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallah. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih semuanya Bu Ita, makasih Pak Haji Soni, makasih Tanisa. Ibu Atur nuhun Ustaz, Nurula, jazakallah khairan katsiro, Pak. semuanya Ibu ya. semuanya, Bu Neneng, makasih. Dunia akhirat amin ya robbal alamin. Pamit live-nya. Mangga, mangga. Hatur Nuhun Pak Ustaz, Teh Nuhun. Nisa. Sama semuanya. Saya hatur nuhun. Bu Wina, makasih. Semuanya. Gina Fitriani Mumtaz, terima kasih.
Mau ada sesi khusus kuliah langsung, Pak Ustadz? Ini adik-adiknya belum live, gak apa-apa live aja, udah selesai kok kajian online-nya. Di live Lanjutin kerjain tugasnya, nanti ditagih sama Ustadz Ang. nanti di Ya, kelas ya dilanjutin sama nanti Ustadznya. dilanjut di Gak kelas ya. apa-apa, on live aja. Ayo teh, saya pamit dulu mau Jumatan ya semuanya. Pak Tantan, Ya, siap. Pak Haji Yadi, Teh Gina, atur Ya, Bang nuhun Pak Haji Yadi. Ustadz. Hadapan. Mangga Izin live-nya, semuanya. Teh. Mangga, mangga, Assalamualaikum. Kak Tatan. Teh Gina Fitriani, hatur nuhun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini 25.000